Puji Tuhan, haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya akan memberikan judul perenungan kita, yakni hidup ini adalah kesempatan. Pembacaan Alkitabnya kita akan membaca bersama di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita miliki saat ini adalah suatu kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sudahkah kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan hanya untuk kesia-siaan atau hanya untuk kesenangan daging kita? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca bersama, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, kita dipanggil untuk merdeka. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus menjadi orang yang merdeka. Nah, mari kita pergunakan kesempatan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita miliki ini hanya sekali. Sebentar kita akan dipanggil pulang. Kita akan mempertanggungjawabkan kemana kita akan pergi atau kemana kita akan melangkah. Apakah kita akan pergi bersama dengan Yesus ke dalam kerajaan surga yang sudah Yesus persiapkan bagi saudara dan saya? Atau kita karena tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik untuk hidup berkenan kepada Tuhan sehingga kita ke jalan kebinasaan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 tipe orang menurut cara menggunakan waktu hidupnya. Nah, yang pertama, orang yang menggunakan waktu hidupnya untuk berbuat dosa. Ya, kita tahu di sekeliling kita orang-orang yang belum mengenal Yesus, itu kehidupannya itu kehidupan yang penuh dengan kedagingan, hawa nafsu. Nah, kalau kehidupan yang penuh dengan kedagingan, itu akan membinasakan. Ke dalam Alkitab dikatakan, hidup dalam daging itu adalah hidup yang penuh dengan hawa nafsu, kedagingan, yang akan membinasakan tubuh, roh, dan jiwa kita. Nah, saat kita masih hidup, atau nanti kita sudah dipanggil, kita akan binasa kalau kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Nah, kita harus mempergunakan waktu kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus. Mari kita gunakan waktu kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, yang kedua, orang yang memanfaatkan waktu hidupnya untuk melakukan apa yang ia inginkan dan bebas dari aturan firman Tuhan. Mungkin ia melakukan sesuatu hal yang menurut dia baik dan ia merasa tidak perlu dengan firman Tuhan. Itu pemikirannya. Jadi memanfaatkan waktu untuk keinginannya sendiri, atau dia tidak mau diatur dengan firman Tuhan, atau
isi Alkitab ini. Tapi kita yang hidup, yang sudah dimerdekakan, mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan, supaya kesempatan yang masih kita miliki ini adalah kesempatan yang untuk memuliakan Tuhan yang adalah penebus kita. Nah, kita sudah baca di Galatia tadi, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Jadi kita sudah dimerdekakan, jangan kita berbuat dosa lagi, atau kita kembali ke jalan dosa, atau jalan jalan yang dulu kita tempuh, yang jalan menuju kebinasaan. Tapi kita sudah mengikuti jalannya Tuhan, mari kita tetap di tracknya jalan Tuhan, supaya hidup kita tetap merdeka dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, saat kita dimerdekakan, iblis nggak suka, karena dulu mungkin kita bergaul dengan iblis. Mungkin kita teman sekerja iblis, jadi kita hidup dalam dosa. Tapi saat kita dimerdekakan, Tuhan sudah menebus kita, kita jangan beri kesempatan lagi kepada iblis untuk membawa kita kembali ke jalan kebinasaan. Jadi mari tetap pegang firman Tuhan, supaya kita tetap di jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tipe orang yang ketiga, orang yang memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nah, tipe ini yang harus kita pegang. Kita sebagai umat ketebusan Tuhan, umat ketebusan Yesus, mari kita taat dan setia kepada Tuhan dengan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan yang kita dengar. Baik itu saat kita pergi atau datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, baik itu di komsel atau di mana saja, mungkin lewat lagu-lagu rohani atau pembacaan Alkitab kita pada saat pagi hari. Mari kita tetap berpegang teguh, karena firman Tuhan ini yang akan menuntun kita supaya iblis tidak dengan mudah untuk menarik kita kembali ke jalan kita yang dulu kita tempuh. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dapat kita lakukan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita ini, saya akan bagikan beberapa hal di sini. Yang pertama, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertobat. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat, untuk kita keluar dari lumpur dosa. Nah, itu kita akan baca bersama di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, pasal 2 ayatnya yang ke-25. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, Tuhan datang untuk memanggil kita, yang mungkin dulu kita adalah melawan Tuhan, tapi Tuhan datang dengan lembah lembutnya untuk membawa kita di sini, menuntun kita sebagai orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan. Jadi Tuhan datang untuk menuntun kita, memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bertobat dan berbalik kepada jalan kebenarannya Tuhan. Nah,
Itu yang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama itu untuk bertobat. Nah, yang kedua, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik di sini kepada siapa saja. Itu ajaran firman Tuhan untuk kita berbuat baik kepada siapa saja. Nah, yang berikut, kesempatan untuk berdoa. Nah, saudara, doa di sini adalah nafas hidup orang percaya. Dengan berdoa, dengan tekun kita berdoa, itu akan membuat iman kita semakin teguh. Jadi saat musuh kita, si iblis melawan atau datang menghadang kita, dengan doa kita akan melawan supaya kita tidak terjerumus lagi ke dalam dosa. Tapi kesempatan yang kita berikan, kita pakai untuk berdoa terus, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, yang berikut, kesempatan untuk mengasihi sesama. Nah, itu hukum yang terutama dalam Alkitab juga. Itu dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu. Nah, yang berikut, kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi firman Tuhan juga katakan, marilah kita melayani Tuhan dengan bernyala-nyala. Artinya, marilah kita terus dengan kekuatan, dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan sisa hidup kita. Nah, yang berikut, kita kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mungkin Tuhan berikan kita talenta untuk memuji Tuhan atau memberikan renungan. Itu adalah suatu talenta yang Tuhan berikan. Jadi kita harus mempergunakan itu untuk pekerjaan dalam melayani Tuhan. Dan itu kesempatan bagi saudara dan saya untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pergunakan waktu kita yang singkat di dunia ini, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jadi saat kita dipanggil, kita sudah siap bahwa Tuhan akan menjemput kita dan membawa kita ke surga. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.